wabarakatuh. Begini, kebetulan kan saya dapat tugas mengenai wawancara penggunaan marketplace. Mungkin jadi saya berniat mengambil adik sebagai salah satu subjek wawancara saya. Sebelum itu, sebelum kita masuk pada wawancaranya, perkenalkan saya Tasmina Zahra dari program studi bisnis digital Universitas Muhammadiyah Sindh. Sebelum itu, mungkin bisa dulu dapat kenalkan diri kita ya. Jadi sebelumnya Kak, saya atas nama Maria Halisa dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Muhammadiyah Sindh. Usia saya sekarang berumur 20 tahun, pekerjaan sebagai mahasiswa. Berlokasi di mana? Tempat tinggal saya, domisili saya itu sekarang di Sindh Timur, tepatnya di Desa Bagaimana. Kan sudah disahkan wawancara kali ini membahas tentang penggunaan marketplace. Oke, tapi dalam penggunaan kan tadi Karina Kamarisa sering gunakan marketplace Shopee, tapi dalam sebulan itu biasanya sering menggunakan berapa kali belanja online dalam sebulan? Kalau dalam sebulan itu Kak, bisa dibilang ya, mungkin 4 sampai 5 kali, karena apalagi itu kalau ada diskon begitu Kak, pasti sering juga cepet-cepet kalau ada diskon, ada misal ini Shopee 66 dan sebagainya. Untuk alasan utama Kak memilih belanja online dibanding offline, bagaimana itu kira-kira dalam Kak alasan utama Kak? Ya, jadi alasan utamanya itu berbelanja online di marketplace Shopee. Ya tentunya yang pertama praktis, yang kedua juga kita tidak capek lagi untuk berkeliling mencari barang yang kita inginkan di toko ataupun yang toko langsung. Kita bisa di scroll saja barang-barang yang mau dibeli, sudah ada di reviewnya, oh ternyata bagus, jadi check out. Dalam berbelanja online Kak, marketplace apa yang sering Anda gunakan seperti Shopee, Lazada? Ya, sepanjang tahu belanja online itu Kak, ya Shopee Kak, karena pernah lihat Tokopedia dan sebagainya, tapi Shopee tetap dulu. Jadi apa alasan Kak memilih platform ini sebagai penggunaan penjualan Anda? Jadi penggunaan marketplace Shopee itu karena bisa dibilang pengirimannya juga cepat itu Shopee, dan barang-barangnya juga kalau bisa dilihat dari reviewnya, barang-barang dari Shopee itu ya kalau diperhatikan nilai reviewnya para pembeli, dan kita juga selektif dalam memilih, pasti barang-barang juga yang masih dibeli itu bagus Ki. Pernah digunakan platform lain dalam berbelanja online? Kalau pernah mungkin bisa kasih perbandingannya sama yang tergunakan untuk saat ini? Ya, jadi pengalaman itu Kak, pernah juga pakai Tokopedia. Kalau tidak salahnya Tokopedia, tapi biasa itu kan di Tokopedia. Mungkin saya yang tidak selektif atau bagaimana, tapi barangnya itu tidak sesuai dengan yang datang. Tapi ketika di Shopee, kalau mungkin istilahnya sama Kak, kalau marketplace kalau tidak selektif memilih, cuman ya karena Shopee ini bisa bilang barangnya yang bagus barangnya. Kalau pesan Ki selalu bilang, kalau itu dipilih ya itu juga datang sesuai yang digambar sama yang datang begitu. Setelah dilihat dari alasan Kak, kira-kira ada alasan Kak untuk berpindah platform lainnya sebagai kegiatan belanja online Kak? Kalau sejauh ini Kak tidak, kayaknya karena kalau saya pribadi Shopee ini sudah ya tersendiri yang sekali nih memakai Shopee ini Kak, karena ya itu yang saya tadi bahasakan bahwa barang-barangnya itu terjamin, itu maksudnya tidak bohongi makin. Dalam penggunaan Shopee ini yang seringkali tuh produk apa yang kita check out atau kita beli? Kalau produk-produknya itu Kak beragam, tapi
biasanya sih kayak skincare, apalagi kalau biasanya kan di kota itu masih ada yang tidak tersedia di toko-toko, jadi ya kalau belanja di marketplace ya skincare. Dalam berbelanja online kita itu bagaimana kita cari produknya mungkin dari Indonesia atau kita sendiri yang cari keywordnya gitu. Biasa itu Kak, kalau misal kan kalau ada teman yang sudah berbelanja kirim linknya gitu di biasa dari teman juga, dan biasa juga ini sendiri mencari barang-barang yang memang dibutuhkan. Tapi kebanyakan rekomendasi. Iya. Pernah alami kesulitan dalam mencari produk yang kita inginkan atau pasti cari dapat rekomendasi tapi kita tidak terlalu pokoknya mungkin kesulitan dalam mencari produk. Iya, biasa juga itu Kak, kalau ada barang-barang yang tidak didapat, kan biasa itu Kak ada di suka tapi ya dia tidak ada di marketplace itu, tapi kita juga tidak suka lagi misalnya kalau baju jadi cari lagi scroll jadi lagi belanja itu kalau tidak ada di suka. Biasa itu kalau ataupun kalau beli di sepatu begitu Kak, dicari yang disuka, terus juga itu tidak ada Kak yang menurut kriteria Kak dia yang mau. Dan pernah kalian ini Iya Kak, sering kita karena dalam keputusan pembelian itu membeli produk apa yang sering kalian pengaruhi yang mungkin harganya atau ada promonya pengaruhi kalian sih mau maka beli deh. biasanya itu Kak satu promo promo kayak kan kalau promonya murah ini beli ini deh, tapi tentunya harus juga dilihat kualitasnya Kak. Kalau bagus itu bagus kualitasnya dan promo jelas. Kalau setelah dari itu keputusan pembelian dalam penggunaan metode pembayaran itu seringkali pakai apa nih kalau berbelanja online? Biasanya juga kadang kan juga ada toko di marketplace yang bisa COD harus di TF, jadi biasanya itu pakai e-wallet yang Shopee Pay, biasa pakai itu. Kalau memang tokonya tidak bisa COD, tapi biasa juga COD kalau toko tergantung tokonya di sini. Tapi kalau dibanding wallet sama COD paling banyak digunakan Di COD. Kira-kira pernah dialami masalah soal pembayaran pada saat check out? Sejauh ini suka selama penggunaan Shopee itu ya mungkin tidak juga Kira-kira pernah dialami masalah dalam pembayaran atau pas tak check out, dan kalau mungkin ada masyarakat pernah alami mungkin ada solusi? sejauh ini Kak dalam penggunaan marketplace yang saya gunakan itu Shopee, alhamdulillah aman sih Kak, tidak ada di masalah sebelum. Pernah memanfaatkan seperti promo atau diskon, dan kalau pernah promo seperti apa yang sering digunakan? Gocekan, Oh. apakah? Iya, biasa itu Kak kalau belanja online kan biasa itu pakai voucher supaya tidak banyak ongkirnya kan, dengan kalau ongkirnya misal kalau jauh ke sini mau di kota di sini Jaya ya agak cukup mahal, jadi biasanya pakai di voucher begitu Kak. Iya, dalam marketplace itu pernah dialami kayak membatalkan pesanan. Ya biasa itu Kak, kalau misalnya kan kalau di check out kan apalagi itu biasa kalau lagi ada kayak promo 66 dan sebagainya begitu kan, biasa itu kalau belanja dan misal di check out di situ barangnya, tapi kan biasa itu ada lagi pesannya adminnya, tokonya bilang habis nih barang seperti ini, warna yang seperti ini ya, kemudian dibatalkan Kak. Atau biasa juga saya batalkan itu kalau misal 3 hari sampai 4 hari itu Kak belum proses, belum kemas dan sebagainya, biasa lama sekali Kak. Jadi biasa pindah toko, cari lagi kalau ada barang serupa ya cepat lagi di tempat yang lain. Dan kalau pemesan itu produk kira-kira berapa lama saran tak sampai dari sana ke sini?
kalau barang dari Makassar gitu Kak, kan biasanya kalau skincare begitu di Makassar Kak pesan biasa 2 sampai 3 harian gitu Kak. Kalau barang-barang yang biasa pesan juga baju, kalau dari luar itu yang dari Jawa estimasinya itu kayak 1 mingguan lah Kak. Dalam pemesanan produk dan di aplikasi Shopee pernah dialami kayak tidak sesuai sama pesanan tak, meskipun sudah disesuaikan sama review. Sejauh ini Kak nggak ada sih, mungkin ya bagian kayak ukurannya saja. Kalau baju dibeli kan kalau dia sama di bebek tak sama di tinggi, kenapa lah kalau saya pakai pendek panjang nih bajunya atau pendek gitu Kak. Kalau masalah kayak tidak sesuai dalam maksudnya fisiknya itu tidak aneh Kak, cuma ukurannya bisa. Jadi sebelum membeli produk seberapa penting itu reviewnya dari produk itu bagaimana? Sangat besar di Kak pengaruhnya, karena jujur saya pribadi kalau berbelanja online itu yang pertama saya lihat itu reviewnya, karena ketika reviewnya itu dari orang-orang itu menentukan saya bisa beli ini atau tidak, maksudnya begitu. Karena kan jangan sampai dibeli tidak sesuai lagi sama yang datang. Jadi saya juga nilai itu dari review-reviewnya, ratingnya juga sebenarnya tokonya Kak bagus ini atau tidak. Jadi seberapa sering itu kasih review dalam proses selektif membeli produk Kak? Dan mungkin kalau sering apa tujuan review? Tapi kalau sebenarnya itu penting toh Kak, tapi kalau saya itu Kak biasa di tokonya saja bisa dikasih bintang, oh bagus sekali nih tokonya kemudian begitu. Tapi kalau masalah di review ditanggapi begitu, nah maksudnya kalau sudah dibeli produknya itu tidak Kak, tidak pernah Kak. Sering kita berkomunikasi sama penjual di marketplace, kalau mungkin seberapa sering kita baru, tapi aku biasanya tambahan sama penjual marketplace. Biasanya itu kan dicek admin tokonya, karena misal pesan baju mau ukuran apa kan biasa itu tidak ada di situ ukurannya, jadi misalnya di spesifikasi sedikit saya mau warna merah ukuran L sekian yang tidak lengkap di deskripsi. Iya. Dalam hal berkomunikasi tadi pernah dialami itu seperti kayak ketidakenakan dalam berkomunikasi, kayak jawabannya dari penjual tidak sesuai dari yang kita inginkan. Kalau sejauh ini Kak pengalaman berbelanja di marketplace itu alhamdulillah bagus-bagus sih Kak tanggapannya, admin kalau di chat ya pas respon semua juga Kak, baru tanggapannya juga ya bagus semua. Pernah alami yang mungkin kayak misalnya tidak enak seperti dari jawaban penjual di alhamdulillah tidak ya. Aman. Bagaimana pengalaman Kak dengan customer service dalam marketplace, seperti respon cepatnya? Iya ya, kalau untuk chat admin atau jualnya itu di marketplace yang sering saya beli itu toko-tokonya itu Kak, tokonya itu ya bagus sih Kak pas respon semua nih. Kalau misal ada di chat kan nih kalau terkait ditanya barangnya Jadi cepat ini ya? Iya. Menurut Anda apa kekurangan dan kelebihan marketplace yang saat ini Anda gunakan, seperti mungkin Shopee dan Shopee yang sekarang Anda gunakan? Iya, jadi kelebihannya itu karena saya tadi bilang bahwa yang di awal bahwa kalau saya berbelanja di Shopee sepanjang saya mengetahui adanya pembelian online, ya alhamdulillah barang-barangnya itu yang saya beli alhamdulillah bagus semua dan terjamin nih kalau pesan kayak gitu, meskipun biasa tidak kan kekurangannya itu biasa di Shopee, tapi toko-tokonya biasa kan tidak mencantumkan secara detail kayak begitu ukurannya, dan biasa juga kalau dipesan ini tidak, misal kalau pesan kayak baju ya tidak kepanjangan juga atau begitu. Jika diminta dari pendapat marketplace, kira-kira fitur atau layanan apa yang Anda akan berikan untuk kedepannya pada marketplace Shopee? Jadi kalau menurut saya itu optimasi data dan bisnisnya kan biasa
toko-toko itu tidak mencantumkan secara detail, maksudnya kayak biasa sih ada ukurannya tapi tidak sedetail begitu. Mencari produk yang mau dibeli, jadi tidak bisa sih cari oh bagaimana ini jenis barangnya, bagaimana ukurannya. Kira-kira jika ada kerabat mungkin atau teman keluarga yang akan baru-baru mulai menggunakan marketplace Shopee ini, apa kira-kira saran yang akan kasihkan untuk sebelum memulai ini di marketplace? Iya, saran saya ketika orang yang pertama kali itu menggunakannya harus selektif. Yang pertama, selektif di dalam memilih barang-barang. Tentunya pertama melihat reviewnya, melihat berapa ratingnya tokonya, bagus memang atau tidak. Karena biasanya ada orang yang kalau nalihat di apalagi kalau ibu-ibu nalihat bagus bahannya, tidak nalihat reviewnya dulu. Jadi sarannya itu harus selektif dalam memilih baik marketplace-nya maupun toko konten ibu. Oh iya. Jadi mungkin hanya itu tadi yang lupa saya tanyakan. Terima kasih juga kepada adik Karina Nur Kalisa untuk kesempatan kali ini dalam wawancara mengenai tentang penggunaan marketplace.